Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noser Ferianto, NIM 20104171153, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan mengenai pengertian kepuasan pelanggan terkait mata kuliah manajemen pemasaran. Langsung saja, apa itu pengertian kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan atau konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari sebuah perusahaan. Perasaan tersebut timbul karena pelanggan membandingkan harapan mengenai produk atau jasa yang akan diperoleh dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kepuasan memang subjektif, penilaian tergantung dengan pelanggan itu sendiri. Kemudian, pengertian pelanggan. Pelanggan atau customer adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Nah, manfaat kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Artinya, kepuasan merupakan landasan utama rasa suka terhadap produk atau jasa yang diberikan. Jika pelanggan suka terhadap jasa atau produk, maka pelanggan tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk kembali membeli produk atau jasa. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Artinya, seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai perusahaan dengan berbagai produk atau jasa. Hal ini membuat keadaan pasar semakin kompetitif. Yang ketiga, menambah pendapatan dan citra yang baik. Pelanggan yang puas terhadap produk atau jasa dari sebuah perusahaan, dia akan terus menggunakan produk atau jasa tersebut. Pelanggan yang benar-benar puas akan mengeluarkan lebih banyak uangnya untuk membeli produk atau jasa yang kita bandingkan jika kita bandingkan dengan pelanggan yang tidak puas. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan juga harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan. Yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan. Artinya, kualitas produk atau jasa yang kamu hasilkan akan memiliki pengaruh yang besar bagi customer. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang berguna untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, terutama jika perusahaan kamu adalah perusahaan jasa. Yang ketiga, kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan mendapatkan produk sampai kemudahan dalam transaksi pembayaran. Pelanggan tidak akan mau menunggu lama untuk mendapatkan produk ataupun jasa. Kemudian, cara meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, menerima kritik dan saran. Yang kedua, membuat produk mudah didapatkan. Yang ketiga, memberikan pelayanan dan fasilitas tambahan. Jenis-jenis pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah pelanggan kamu yang menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Bisa dikatakan pelanggan eksternal ini merupakan pelanggan akhir. Yang kedua yaitu pelanggan internal. Nah, sedangkan pelanggan internal ini adalah pelanggan yang asalnya dari lingkup dalam bisnis yang membeli produk atau jasa yang nantinya akan dijual kembali. Biasanya jenis pelanggan ini seperti agen atau organisasi yang mendistribusikan produk atau jasa serta mempunyai kesepakatan kerjasama untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir yaitu pelanggan antara. Nah, pelanggan antara ini adalah pelanggan yang bertindak sebagai perantara produk, biasanya bisa individu ataupun kelompok. Pelanggan antara ini tidak berasal dari lingkup bisnis, melainkan individu ataupun kelompok. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam satu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Yang keempat, biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Yang kelima, pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang keenam,
Pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Next, dimensi mutu. Ada 8 dimensi mutu. Yang pertama yaitu penampilan atau performance, suatu karakter utama hasil produk. Yang kedua, gambaran atau keistimewaan atau features. Yang ketiga, ketahanan atau reliability. Yang keempat, kesesuaian, conformance. Yang kelima, lama bertahan, durability. Yang keenam, kemampuan pelayanan atau service ability. Yang ketujuh, estetika. Yang terakhir yaitu mutu yang dirasakan atau perceived quality. Nah, itulah ringkasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.